Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas manajemen pemasaran. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang tertunda, yaitu pembahasan kali ini adalah tentang konsep dari merek. Oke, langsung saja kita bahas tentang contohnya. Di dalam slide ini terlihat ada beberapa merek minyak goreng. Yang sebelah kiri adalah minyak goreng dengan brand yang ternama, kemudian di sebelah kanan adalah brand dengan popularitas yang mungkin belum pernah kita dengar. Yang perlu kita pahami adalah yang berada di sebelah kiri itu harga per liter bisa mencapai 18 hingga 19.000 atau mungkin bahkan di 20.000 per liter. Dan yang di sebelah kanan itu rata-rata harganya adalah berkisar di antara 14.000 hingga 16.000 per liter. Nah, ketika minyak curah atau minyak goreng yang berlaku sebelum harga eceran tertinggi dicabut adalah berkisar antara Rp14.000 ke bawah, ya bisa Rp13.000 atau Rp12.000. Selama ada peraturan tersebut untuk minyak goreng kemasan sederhana, itu harga eceran maksimalnya adalah 14.000, sedangkan untuk minyak goreng dengan kemasan premium harganya bisa mencapai 20.000 per liter. Anehnya adalah coba bayangkan ketika seluruh minyak goreng ada di depan kita ini tidak memiliki logo, tidak memiliki tulisan, tidak memiliki gambar, hanya botol-botol seperti yang ada di tengah ini. Maka untuk menentukan antara botol satu dengan botol yang lainnya, kira-kira harga yang pantas berapa? Maka secara harfiah kita tidak akan bisa membedakan kualitas kasat mata antara satu dengan yang lainnya. Yang artinya produk ini itu sebenarnya tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lain kecuali dia memiliki gambar dan keterangan tertentu saat kita akan membelinya. Nah, untuk memudahkan maka ditempelkanlah gambar-gambar merek-merek ini. Ya, ada Sanko, Bimoli, Tropical, Vilma, dan sebagainya. Yang kemudian untuk kemasan yang lainnya sudah ditempeli. Tempelannya adalah Gulko, Gading, Sakti, kemudian ada Leticia, dan lain sebagainya. Uniknya, walaupun sudah ditempeli, kemudian apakah karena gambarnya yang kurang menarik, kemudian harganya akhirnya berbeda? Tentu saja bukan karena soal desain saja, gitu ya, tapi konsumen sudah menangkap makna dari setiap gambar merek-merek yang ada ini, yang kemudian mereka memiliki persepsi dan intensi untuk membeli dengan harga berapa, gitu ya. Kemudian ada persepsi yang muncul dari gambar-gambar dan simbol-simbol yang ada ini. Uniknya lagi, dari merek-merek yang ada, yang kita kenal gitu ya, mayoritas itu adalah produksi dari PT Wilmar Nabati. PT Wilmar ini setidaknya di dalam gambar ini memiliki 4 merek, yang sebenarnya ada satu lagi, 5 merek di antara sekian banyak merek yang ada. Dan mereka menjual dengan harga premium tentunya, dan uh, relatif lebih tinggi daripada minyak goreng lainnya. Tapi ada hal yang unik. Beberapa waktu lalu saya sempat berkunjung ke beberapa pabrik minyak goreng, dan mereka menyatakan bahwa minyak goreng yang mereka miliki ini tidak diproduksi sendiri oleh mereka, tapi mereka mengambilnya dari PT Wilmar Nabati, yang artinya mereka adalah perusahaan repacking minyak goreng yang tidak memproduksi sendiri dari uh, kelapa sawit, kemudian diperas, diproses, dan lain sebagainya. Tapi mereka beli jadi ke PT Wilmar, kemudian dia repack, kemudian mereka beri label dan merek masing-masing sesuai dengan pabrik mereka yang mereka kehendaki. Ya, tapi uniknya, mereka tetap tidak bisa menjual lebih tinggi daripada PT Wilmar atau produk-produk yang dimiliki oleh Wilmar. Kenapa? Ya, tentu berkaitan dengan yang kita bahas hari ini, yaitu tentang brand.
Walaupun produknya sama, mereka ngambil dari Wilmar, mereka repack dengan kualitas ya, tentunya kualitas dari PT Wilmar ya, yang kemudian menurut pasaran gitu ya, katanya yang paling bagus dari Wilmar adalah Tropical, dan ada Sania, ada Fortuna, ada Sofia dan sebagainya yang dikategorikan lebih rendah gitu ya kualitasnya karena harga gitu. Tapi kan tidak signifikan sebenarnya perbedaannya. Nah, itu adalah kekuatan dari merek, kekuatan dari brand, meskipun harganya, meskipun barangnya sama, ketika memiliki brand yang berbeda, maka persepsi dari konsumen itu akan berbeda pula dan akhirnya berpengaruh pada keputusan pembelian. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada brand mereknya Gucci, gitu ya, yang dikenal sebagai sebuah brand yang hanya bisa dibeli oleh orang kaya. Ya tentu saja, karena di website resminya Gucci dengan model yang ada di depan kita ini itu dihargai 22.960.000 ya. Nah, kalau kita konversikan di dalam rupiah atau sekitar ada berapa ini? 16 sekian, 16.000 atau 14.000 dolar gitu ya harga yang tertera. Tetapi pertanyaannya, apakah untuk memproduksi Gucci, tas kecil selempang yang ada di gambar ini itu mencapai puluhan juta biayanya? Ini di dalam spesifikasinya diterangkan bahwa bahannya adalah kanvas premium, kain kanvas premium, dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemudian coba kita bandingkan dengan yang dijual di Shopee ini, dia mengatakan bahwa ini adalah KW1 dari uh, brand Gucci gitu ya. Dia menyatakan bahwa produknya adalah palsu tembakan dan punya kualitas terbaik gitu ya, KW1, yang kemudian dia jual dengan harga 1.600.000. Maka apakah kemudian secara kualitas antara Gucci palsu yang harganya 1.600.000 dengan Gucci asli seharga 22,9 juta ini memiliki biaya produksi yang sangat jauh signifikan. Nah, maka itu perlu kita kaji lebih dalam. Apakah benar? Tapi berdasarkan apa yang kita ketahui ya tentu bahan kanvas dan sebagainya macam-macam itu kan terukur dan tentu tidak semahal itu gitu ya untuk membuat sebuah tas Gucci ini. Tapi orang bersedia untuk beli 22,96 juta dan mungkin bisa jadi mereka juga akan berebut, dan bekasnya pun juga banyak yang cari gitu ya, dijual second dan lain sebagainya. Dan itu adalah kekuatan dari merek yang bisa membuat orang secara irasional membeli atau uh, bangga dan mencari-cari produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan gitu ya. Dan mereka juga bisa jadi bangga ya ketika membeli yang KW asal selama tidak diketahui bahwa itu adalah KW, karena yang mereka beli adalah brandnya, bukan tasnya sebenarnya. Kalau tasnya ya yang ini juga sama sih kelihatannya di luar kode etik ya, kita tidak berbicara tentang etik tapi kita sedang berbicara tentang bagaimana perilaku konsumen. Oke, yang berikutnya, brand itu didefinisikan sebagai nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari keseluruhan ini yang kita sebutkan tadi, yang ditujukan untuk bisa mengidentifikasikan suatu barang dan jasa dari suatu eh, produsen gitu ya, untuk membedakan dirinya dengan pesaing gitu. Dan yang kemudian peran dari merek adalah mengidentifikasi atau bertanggung jawab atas kinerja merek. Jadi merek ini juga di dalamnya adalah sebuah janji gitu ya. Ketika dia memiliki merek ini, maka dia akan berjanji kualitasnya, fungsinya, harganya itu seperti ini gitu, sesuai dengan yang dia apa ya, buat masyarakat mempersepsikan hal tersebut gitu. Jadi kalau Gucci dengan harga yang mahal, maka mereka menjanjikan perfeksionis, kemudian menjanjikan ramah lingkungan, apa bla 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 dan sebagainya, itu terstatement di dalam produk mereka, baik yang mereka janjikan secara langsung ataupun yang mereka
image-kan yang menjadi sebuah komitmen atau janji secara tidak langsung gitu. Oke. Kemudian merek sebagai ekuitas itu dimaknai bahwa merek adalah modal atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis. Contohnya adalah semua pasti kenal dengan teh Sariwangi gitu ya. Dan ini sudah minuman teh legend gitu yang sudah kita ketahui. Dan PT Sariwangi Agricultural Estate Agency itu berdiri sejak tahun 1962, yang kemudian merek teh Sariwanginya ini diakuisisi oleh Unilever pada 1989. Jadi mereknya ya yang diakuisisi, yang kemudian PT Sariwangi Agriculture Estate Agency ini masih menjual dan memproduksi merek teh Sariwangi ini sampai tahun 2018. Yang kemudian pada tahun 2018 ini teh Sariwangi atau PT Sariwangi Agriculture Estate ini dinyatakan pilot karena gagal di salah satu bisnisnya, yaitu pengembangan tentang kebun teh yang menumpuk hutang dan kemudian akhirnya dinyatakan pilot. Nah, tapi ketika PT Sariwangi Agriculture ini sudah tutup pada tahun 2018 sampai hari ini sudah mungkin 4 tahun atau 5 tahun, di tahun 2022 ini Sariwangi ini masih kita jumpai di pasaran. Kenapa? Ya karena pemilik dari mereknya ini adalah Unilever, bukan lagi PT Sariwangi Agriculture, yang kemudian pada tahun 2018 itu mengakhiri kontraknya dengan PT Sariwangi dan menunjuk PT Agriwangi Indonesia untuk memproduksi teh Sariwangi, dan sampai hari ini akhirnya Sariwangi teh ini masih bisa kita temui di pasaran. Karena apa ya? Karena walaupun pada awalnya PT Sariwangi Agriculture ini adalah pemilik dari teh Sariwangi, nah, kemudian sudah dijual, tapi kan mereknya sudah dijual, tapi hak produksinya masih diberikan kepada mereka, dan kalaupun mereka pilot bangkrut, kemudian ya mereknya tetap menjadi hak dari PT Unilever gitu ya. Sehingga merek itu adalah suatu ekuitas atau suatu kekayaan atau suatu modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang kemudian dia tentunya bisa dieksploitasi dan menghasilkan, ya itu adalah apa ya, karakteristik dari ekuitas. Nah, kemudian ada nggak perusahaan yang sebenarnya cuma jualan merek? Kalau tadi kan Unilever beli mereknya gitu ya. Kalau ini ada perusahaan yang cuma jualan merek doang. Mungkin teman-teman ada yang tahu yang namanya Crispo. Crispo ini punya toko sendiri gitu ya. Nah, kemudian merek menyediakan berbagai macam peralatan, baik peralatan untuk rumah maupun untuk pertukangan ataupun yang lain sebagainya, penunjang. Itu sebenarnya mereka nggak punya pabrik gitu ya, tapi mereka itu pesan ke pabrik-pabrik yang ada di berbagai penjuru dunia gitu ya. Kemudian mereka pesan khusus untuk dibuatkan, nanti dikasih merek Crispo, barang-barangnya warna kuning dan lain sebagainya, kuning hitam gitu ya, family Crispo, dan kemudian mereka jual di Indonesia. Nah, ini mereka jadi bisnis sekarang itu nggak harus punya pabrik, punya merek aja udah cukup. Dan kemudian hal ini nggak cuma Crispo aja. Bahkan kalau kita telisik lebih lanjut, itu seperti Nike, Adidas, bahkan mungkin Apple itu sendiri nggak punya pabrik. Mungkin Apple masih memproduksi beberapa hal ya, seperti software-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau kayak Nike, Adidas dan lain sebagainya, mereka nggak punya pabrik. Mereka punyanya cuma desain dan mereknya aja gitu ya. Dan bisnis ini sangat ditopang hari ini di era revolusi industri yang begitu pesat. Jadi perusahaan-perusahaan terutama di Indonesia saat ini sudah banyak sekali perusahaan yang namanya perusahaan maklon gitu ya. Contohnya adalah Cosme yang dimiliki oleh C99. Mereka menyediakan jasa untuk siapapun yang ingin punya produk kosmetik dengan karakter apa, ingin buat apa, khasiatnya bagaimana, harganya berapa, udah pesan aja di Cosme, nanti mereka yang akan produksi, mereka yang akan
urus izinnya dan lain sebagainya, kita bisa fokus jualan gitu. Itu bisa siapapun untuk membuat produk kosmetik hari ini tanpa harus punya kecakapan tertentu. Ya tinggal hubungi Cosme atau perusahaan yang lainnya. Perusahaan-perusahaan maklon itu banyak sekali hari ini, dan tidak hanya kosmetik tapi makanan pun juga ada. Jadi ada perusahaan yang maklon khusus untuk makanan, minuman, suplemen kesehatan dan sebagainya. Dan kemudian ekuitas kita itu apa sih? Nah, kemudian yang kita pegang apa dari merek? Nah, di Indonesia ada yang namanya sertifikat hak merek gitu ya. Nanti kita daftarkan di Haki gitu ya. Kita daftarkan hakinya, maka kita akan mendapatkan uh, hak atas merek tersebut. Jadi nanti dideskripsikan mereknya seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang menjadi pegangan kita, menjadi ekuitas kita ya, yaitu hukum ini. Seperti halnya kita memiliki tanah gitu ya, maka yang bernilai selain tanahnya sendiri yaitu ya sertifikat tanahnya itu. Oke. Kemudian yang berikutnya, untuk membangun ekuitas merek terdapat 3 rangkaian utama ya, pendorong ekuitas merek, yaitu yang pertama identitas, yang kedua adalah produk dan layanan, yang ketiga adalah asosiasi lain. Jadi merek itu enggak hanya soal gambar-gambar dan lain sebagainya, tapi dia adalah identity. Identity itu bukan hanya soal tulisan dan gambar dan warna, tapi lebih ke bagaimana orang itu mengenal uh, produk tersebut gitu ya. Kemudian layanannya bagaimana dan sebagainya yang membekas di benak masyarakat, dan kemudian bisa jadi diasosiasikan dengan berbagai hal. Contoh Pepsi yang banyak mensponsori kegiatan olahraga gitu ya. Apakah orang olahraga itu kemudian disarankan setelah selesai olahraga minum Pepsi? Ya, apalagi Pepsi dingin gitu ya, habis panas-panas olahraga kemudian minum Pepsi, saya rasa ya bisa sakit tenggorokan gitu ya kalau kebanyakan gitu. Tapi ya Pepsi mengasosiasikan mereknya dengan siapa ini yang ada di dalam contoh adalah Messi gitu ya, yang kemudian dengan pernak-pernik bola dan lain sebagainya ditaruh di dalam gambar kaleng. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mengelola ekuitas merek. Jadi ya tergantung pada bagaimana kita memberikan pelayanan, bagaimana kita menjelaskan. Saya garis bawahi lagi ya, menjelaskan kepada masyarakat bagaimana produk kita atau bagaimana merek kita yang atau merek yang kita miliki itu. Jadi penjelasan itu sangat penting kepada masyarakat, karena orang itu kadang apa ya, dalam mengkonsumsi ya mereka merasakan tapi belum tentu mereka itu aware gitu ya. Maka ada yang namanya brand awareness. Ya, brand awareness itu ada yang kemudian paling tinggi adalah top of mind, di bawahnya adalah recall, di bawahnya lagi adalah recognition, yang bawahnya lagi adalah awareness. Nah, puncak dari pengelolaan ekuitas merek adalah ketika brand awareness-nya itu mencapai top of mind. Jadi begitu lihat contoh yang di sebelah ini ada biru, putih, merah, eh, sepak bola, ya, maka kita langsung minuman, gitu ya, maka kita langsung oh Pepsi, gitu ya. Kalau merah, putih, sepak bola gitu ya, soda, minuman gitu, maka merujuknya adalah pada Coca-Cola gitu. Jadi sudah di top of mind. Dan kalau recall ini masih diingat oleh orang gitu ya, walaupun tidak semudah kita mengingat berbagai macam brand yang terkenal. Dan kemudian recognition, recognition ini setidaknya dikenali, oh pernah lihat kayaknya di mana gitu ya. Iya ya, kayaknya aku pernah tahu iklannya gitu. Atau pernah lihat orang pakai dan lain sebagainya. Dan awareness ini ya orang sangat asing dengan uh, merek kita gitu ya. Ini adalah 4 tingkatan dari brand awareness. Kemudian ada lagi strategi merek. Yang pertama adalah mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua adalah menerapkan beberapa elemen merek yang ada. Yang ketiga adalah menggunakan kombinasi unsur merek baru dan yang sudah ada. Jadi perlu saya tegaskan bahwa merek itu bukan berarti harus dimiliki oleh perusahaan, tapi merek itu lebih kepada produk. Jadi produk itu
lah yang memiliki merek gitu biasanya. Jadi merek itu biasanya diasosiasikan dengan produk. Contoh Indofood. PT Indofood itu punya mie instan, mereknya yang pertama adalah Indomie, yang kedua adalah Sarimi. Kenapa nggak bikin Indomie yang sama aja? Kenapa nggak bikin Indomie aja, nanti eh, apa, saling saingan kan sama-sama mie dan lain sebagainya. Ternyata tidak, tidak demikian. Indomie itu dikhususkan untuk kelas premium, mie instan dengan kelas premium. Sedangkan Sarimi dibuat untuk segmentasi yang murah gitu ya, yang lebih murah gitu. Sehingga apapun yang terjadi pada Sarimi, image-nya tidak akan merusak dari produk Indomie atau produk Indofood secara keseluruhan. Karena Sarimi ini diimagekan murah, dengan Indomie diimagekan dengan enak, premium, dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa mengambil segmentasi masing-masing yang tidak saling mengganggu, tapi melengkapi di dalam satu perusahaan yang memiliki dua produk yang berbeda. Nah, ini brandnya Indomie, brandnya Sarimi, gitu ya. Dengan berbagai macam image-nya, dan kemudian dijualnya juga di lokasi yang berbeda. Kalau di kota itu banyaknya Indomie, kalau di pedesaan atau di ekonomi yang lebih lemah lagi itu adalah Sarimi. Terutama Sarimi kan isi duo gitu ya, dengan harga yang selisih sedikit ya dapat mie yang kenyang dua kan gitu. Orang lapar ini yang beli kan gitu. Dan ada lagi uh, contoh yang mengkombinasi atau menggunakan merek yang sudah ada gitu ya. Contohnya adalah Kijang. Gitu. Kijang di awal produksinya dia dikenal sukses, yang kemudian memiliki image bahwa brand Toyota Kijang atau mobil Kijang itu adalah mobil keluarga, mobil tangguh, mobil siap tempur, mobil niaga, dan lain sebagainya. Yang kemudian Toyota Kijang ini berevolusi dengan berbagai bentuk dan lain sebagainya sampai hari ini dengan Innova yang baru, Innova apa? Tigor atau Innova, nah, apalah itu yang terbaru ya. Yang pada dasarnya ini adalah dua produk yang sudah sama sekali berbeda gitu ya. Apalagi dengan yang lama gitu. Kemudian dengan uh, kijang-kijang yang sebelum-sebelumnya pun itu sudah totally different gitu ya. Mulai dari bodi, mesin, apa dan lain sebagainya semuanya udah beda banget. Tapi mereka masih menggunakan nama kijang gitu ya. Mungkin sekarang sudah beralih Innovanya yang dibesarkan gitu ya. Bukan lagi Kijang Innova tapi di Innova, tapi tetap nama Kijang itu tetap melekat pada uh, mobil yang terbaru sekalipun. Jadi itu adalah pertimbangan dari strategi merek. Kita mau tetap pakai yang lama, kemudian sampai ke yang baru dan sebagainya. Karena positif gitu ya. Kalau negatif mungkin ya harus ganti gitu ya. Kemudian ini juga mereka memutuskan untuk brand yang berbeda karena mereka mau main dengan segmen dan harga yang berbeda juga, yang tidak ingin mengorbankan salah satunya gitu ya, karena mereka punya sekat kalau ini misal ada satu gitu ya yang cacat, maka akan mempengaruhi ke generasi-generasi yang berikutnya atau produk-produk yang terasosiasi dengan Kijang gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan tugas, silakan dicek di Google Class. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.